agama dan filsafat itu tidak bertentangan. Kalau di Al-Farabi, agama lebih dulu ada dibandingkan filsafat. Filsafat lebih dulu ada dibandingkan agama. Sekarang kita lihat kenapa. Agama tidak bertentangan dengan filsafat karena agama adalah bentuk analogis dari filsafat. Jadi dalam hidup ini, pertama-tama yang dibekalkan oleh Tuhan pada kita adalah akal. Agama belum. Cuma mungkin karena manusia itu agak males, pakai akalnya males-malesan, tidak mau mendayagunakan akalnya secara maksimal, mungkin Tuhan terus tidak telaten. Dikirimkanlah wahyu, diutuslah Rasul. Sebenarnya dengan pakai akal saja kita sudah akan bisa ketemu semua kebenaran yang ada dalam agama. Agama diturunkan itu kan hanya untuk bantu kita. Agama itu untuk kita, pedomani, untuk bantu. Akal sehat saja sebenarnya sudah bisa menemukan kebenaran-kebenaran. Oke. Gagasan-gagasan teoritis agama, Tuhan, surga, neraka, tentang apapun itu termasuk moralitas, itu akan dijelaskan secara argumentatif oleh filsafat. Kenapa? Karena agama itu tidak pernah menjelaskan pakai argumentasi. Agama itu kan ngomong kategori-kategori. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kayak gimana ya tidak beranak itu, tidak diperanakkan itu kan harus pakai akal kamu. Kalau diyakini saja sih bisa, cuma tidak mantep. Manusia itu kan disuruh yakin saja, itu kan sebenarnya agak berat. Wis percaya wae lah, itu kan agak berat. Kamu mesti terus tanya, apain sih, ada apa sih, kan mesti gitu. Apalagi dipancing-pancing, jangan sentuh HP ini ya, karena HP ini begitu disentuh kamu ngerti sendiri akibatnya. Itu kan kamu terus malah penasaran. Pokoknya yakin aja, ini saya ngomong guruku loh ya, dulu guru. Kalau kamu malah penasaran kan, malah mikir. Agama juga begitu. Dan filsafat akan mengatasi itu, akan ngasih argumentasi. Bahkan agama, amal-amalnya, sholat, zakat, puasa, itu kan kamu sering-sering, lu apa bisa Pak pakai akal ketemu sholat? Apa bisa pakai akal ketemu zakat kalau nggak pakai teks? Wadatnya nggak bisa, tapi visinya pasti bisa. Kenapa? Karena semua amaliyah agama itu punya visi moralitas. Allah ngasih sholat, ngasih zakat, ngasih puasa itu sebenarnya kan ada visinya. Allah kan tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Itu kan semuanya untuk kita. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka moralitas. Makanya Nabi bilang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Targetnya agama itu memperbaiki akhlakmu. Maka parameter sederhana untuk ngecek kamu itu orang beragama apa bukan, itu bukan fikihnya sebenarnya, tapi akhlaknya. Kalau semakin kamu berakhlak berarti semakin sukses kenabian, semakin sukses tugasnya Nabi, kan begitu. Bukan fikih. Ya meskipun kadang-kadang banyak orang yang mikirnya kan agak artifisial. Kalau ada apa-apa, sholat nggak dia, puasa nggak dia, kan mesti ngomong poso ora, sembahyang nggak, kan mesti gitu. Boleh, itu parameter, cuma dia tidak utama. Parameter utamanya harus akhlaknya, jangan dibalik. Dan untuk memahami dimensi moralitas, dimensi akhlak itu yo ahlinya filsafat. Maka filsafat arahnya moralitas. Bahkan kayak kemarin kita belajar estetika, moralitas atau akhlak itu nantinya akan disempurnakan oleh ihsan, disempurnakan oleh estetika, dimensi yang namanya kamaliyat. Jadi agama itu diawali dari perilaku fisik, cuma fisik ini untuk tujuan etis, dan etis ini untuk target terakhir yang namanya estetis. Kenapa sih orang kok harus berakhlak, bermoral? Ya biar hidupnya tertib, teratur, harmonis. Kenapa kok orang butuh harmonis, butuh tertib? Ya biar dia aman, nyaman, tentram.
aman, nyaman, tentram, itu kan rasa. Dan rasa itu kalau di filsafat namanya estetika. Maka puncaknya agama itu ada pada estetika. Fisik saja sholat sah dan rukunnya boleh, tapi ketika kehilangan estetika yang namanya khusyuk, maka tidak ada nilainya. Sah sholatmu tapi kan tidak ada nilainya. Itu kan kayak kamu salaman sama orang tapi salaman ini formalitas. Salaman tapi kamu sambil melengos. Salaman, ya, itu kan yang diajak salaman juga males. Kayak kamu sholat tapi formalitas. Sholat nggak ada khusyuknya, itu kan kamu ngadep tapi pikiranmu ada di mana. Kayak kamu salaman tapi kamu melengos gini kan. Jadi Gusti Allah juga males lihat kamu kayak gitu. Jadi ada sisi moralitasnya itu kan estetik namanya. Kamu disuruh khusyuk. Makanya estetika bedanya di barat sama di Islam. Kalau di Islam estetika ihsan itu bukan tersier, bukan dunia ketiga, dunia yang tidak penting, tapi dia dunia kamaliyat. Kamaliyat itu penyempurna. Kalau ada estetika, agama kita akan jadi sempurna. Sholat itu formalnya ya cuma nutup aurat, tapi coba ndak pakai estetika. Tutup auratmu ndak indah atau ndak pas. Kamu nutup aurat bisa kok, nggak harus kain, bisa pakai daun, bisa pakai kertas. Tapi kan ndak estetis, dan ketika ndak estetis nggak sempurna. Coba kamu sholat pakai kertas, tutupnya, mesti kamu bingung kan. Mau rukuk juga hati-hati, kegiatan suwek mesti. Ya kan, jadi nggak estetis juga nggak pas. Maka orang butuh estetika. Puasa juga gitu kan, ada nilai estetika luar biasa di balik puasa, yaitu menahan diri. Estetika itu kan kalau bahasa Indonesianya pantas atau tidak pantas kan gitu aja, indah atau tidak indah. Kamu puasa asal nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan kan sah. Cuma kan kalau nggak ada nilai menahan dirinya ya nggak ada gunanya, cuma dapat lapar dan haus. Puasa mulai pagi sampai buka puasa cuma tiduran sambil nonton TV misalnya, itu kan ya sah puasamu, cuma ya kamu dapat nilai apa dari puasa yang kayak gitu? Ngapain kamu pagi sampai maghrib? Pak di rumah nonton serial Korea Pak misalnya. Itu nggak ada gunanya puasamu, nggak ada sisi menahan dirinya, nggak ada pendidikan dirinya. Jadi puncaknya agama itu ada pada estetika, tapi di tengahnya ada etika, di awalnya ada fisika. Fisika itu urusan fisik, sholat, syarat dan rukunnya itu kan fisik. Nah, bisa mencapai kayak gini kok saya bisa menjelaskan kayak gitu tadi, filsafat yang membunyikan. Maka kebenaran-kebenaran agama secara argumentatif ditemukan oleh filsafat. Loh, kebenarannya sudah dikasih langsung oleh Allah. Ini loh kebenaran itu lewat wahyu, lewat teks. Cuma tidak argumentatif. Dan filsafatlah yang membuat itu argumentatif. Jadi jalurnya sebenarnya sama, dia saling mendukung. Agama itu bentuk analogisnya dari filsafat. Oke. Kalau di Farabi nanti ada di filsafat kenabian di belakang bahwa posisinya filosof itu sebenarnya sama kayak posisinya Nabi. Hanya saja beda jalur dalam mengakses kebenaran dari satu titik yang dia sebut sebagai akal fa'al. Akal fa'al itu kalau di Farabi di agama itu kadang disebut Jibril. Dia adalah transmitter kebenaran, dia yang membawa segala informasi kebenaran pada manusia. Kalau di Plato disebut alam idea. Dari transmisi. Nah, kalau Nabi ini dikasih langsung isi kebenaran yang ada di akal fa'al ini. Sementara kalau filosof dia harus berusaha sendiri. Bedanya di situ. Jadi mengejar hikmah, kalau Nabi digaransi langsung, dikasih isinya langsung. Sementara kalau para filosof, dia harus berusaha sendiri. Karena kita bukan Nabi, maka satu-satunya jalan kita bisa menemukan kebenaran adalah di jalur filsafat. Nah itu, maka jangan takut beragama sambil berfilsafat. Karena dua-duanya muaranya nanti sama, akhirnya sama. Kok tidak ketemu, ya coba dicek lagi, jangan-jangan kamu salah jalur.
Karena harusnya pas. Itu harmoni agama dan filsafat. Dalam sejarah itu lahirnya filsafat itu lebih dulu dari agama. Coba dicek dalam sejarah. Orang pertama-tama belum kenal agama, kamu sebut dia primitif. Dari primitif itu terus berkembang jadi masyarakat yang beradab. Dari masyarakat yang beradab terus baru lahir agama. Dari masyarakat yang agama terus orang mikir agama kan, berretorika, jadal. Dari jadal, retorika terus biasanya lahir burhan, logika demonstratif, logika rasional. Biasanya kan gitu. Jadi adab itu kan awal dari intelijensi manusia juga. Manusia awal itu belum dapat, dalam tanda petik, belum dapat wahyu seperti syariah, seperti yang kita yakini sekarang. Dan mereka mengejar hikmah sendiri. Kalau yang belajar sosiologi agama pasti ngerti bahwa ternyata Tuhannya manusia itu berkembang seiring akalnya manusia. Orang-orang primitif yang tidak berdaya menghadapi laut, wawasannya terbatas menghadapi angin, maka angin disembah. Terus melihat kenapa angin disembah, karena merasa ini ada dayanya di balik angin ini. Daya itu terus melahirkan, kalau zaman primitif kan disebut dinamisme. Oh, ini ada kekuatannya pohon ini. Oh, laut ini ada kekuatannya. Akik itu ada kekuatannya, itu dinamisme namanya. Nanti akalnya agak berkembang sedikit. Misalnya lihat orang mati, lihat hewan mati. Iya ya, barangnya masih wujud tetap, tapi kok sudah nggak bisa gerak. Berarti ada sesuatu yang namanya roh. Nah, terus muncullah ide tentang roh. Ini yang mati cuma jasadnya, rohnya masih ada. Maka lahirlah perkembangan baru dari dinamisme. Yang semula cuma daya, kekuatan, sekarang jadilah roh. Jadilah namanya animisme. Roh ini nanti ketika akalnya manusia berkembang, dia roh ini ada sosoknya, ada modelnya, ada. Nah, terus lahir namanya dewa. Ketika roh yang tadi abstrak terus dipersonkan. Rohnya nenek moyang itu dia selalu melindungi kita loh, jangan khawatir. Rohnya nenek moyang itu dia selalu mengawasi kita, menjaga kita. Lama-lama terus lahirlah konsep dewa. Terus masyarakat agak pinter lagi bikin struktur, ada raja, ada patihnya, ada semacam pemerintahan itu kan. Pikirannya berkembang semacam itu, maka bayangannya dewa-dewa juga punya pemerintahan loh. Maka ada rajanya dewa, di Yunani ada Zeus. Zeus punya anak buah berapa. Terus di Mesir ada Ra itu. Dewa punya pemerintahan. Kayak kamu nonton Sun Gokong itu loh, ada Kaisar Langit. Kaisar Langit punya anak buah. Itu kan awalnya pikirannya manusia yang punya pemerintahan, terus dibayangkan dewa-dewa juga punya pemerintahan. Maka ada hierarki dewa-dewa. Baru setelah itu turun wahyu, terus lahir agama monoteis seperti yang kamu kenal sekarang. Jadi ternyata agama manusia, versi manusia yang filosofis itu ada lebih dulu. Manusia selalu mencari kebenaran dengan akalnya. Oke, nah berarti akal manusia, filsafat bisa ketemu hakikat keagamaan. Cuma ini yang digarisbawahi oleh Al-Farabi, penemuan-penemuan filsafat itu sifatnya elit. Tidak semua orang mampu. Gitu loh. Kalau orang tiba-tiba ngomong versi para filosof, itu mesti nggak banyak orang bisa nerima, karena kebanyakan masyarakat itu awam. Dia hanya bisa bicara dan menerima hal-hal yang sederhana, tidak rumit kayak filsafat. Maka filsafat butuh institusi yang menyalurkan idenya secara sederhana, tidak rumit. Dari situ maka filsafat butuh lagi pada agama. Kalau agama kan gampang, nggak usah diajak argumentasi jelimet-jelimet. Pokoknya kalau kamu baik masuk surga, kalau jelek masuk neraka, titik. Pingin masuk surga apa neraka? Surga, ya berarti baik ya. Sederhana kalau agama, nggak jelimet-jelimet, nggak mikir
Kamu percaya Tuhan loh ya. Tuhan itu sebab pertama, dia penggerak yang tidak digerakkan. Jadi setiap sebab itu tidak boleh tasalsul. Itu wong awam mesti judeng mikir ngomong apa kamu. Tidak jelas. Maka filsafat butuh institusi lain yang bisa mentransfer idenya secara lebih sederhana. Dan di situ dibutuhkan peran agama. Wis terserahlah, nggak argumentatif, nggak apa-apa. Yang penting kebenarannya kena. Contohnya kayak yang di bawah itu. Misalnya kita harus adil loh ya. Kalau filsafat dijelaskan panjang lebar. Apa itu adil? Apa itu? Panjang kan kesuwen. Kalau di agama, kamu berbuat adil ya. Kenapa? Itu perintahnya Tuhan loh. Selesai. Tapi kalau filsafat panjang. Intinya sama, dua-duanya sama-sama setuju dan mendukung yang namanya keadilan. Oke. Seperti dalam poligami itu kan selalu orang mendiskusikan keadilan setelah mendiskusikan poligami. Apa iya laki-laki bisa adil? Ada yang bilang, ya bisa dong. Kalau nggak bisa, ya ngapain disebut di ayat? Nah, ya kan ada yang bilang, nggak mungkin orang bisa adil, karena adil itu urusannya perasaan, bukan urusan. Ada yang gitu. Sakarepmu lah. Yang penting kalau ada kemungkinan nikah banyak ya nikah aja. Cuma tanggung sendiri resikonya, kan itu aja. Taruh resiko ke atas gampang. Yang susah resiko ke samping kiri, samping kanan itu loh. Itu biasanya lebih susah ditanggulangi. Oke, itu harmoni filsafat dan agama. Kebenaran apapun yang ada dalam agama bisa kamu kejar sendirian lewat filsafat. Jadi ini sebenarnya karena Farabi ini menghadapi dua ide yang sangat kontras. Yang satu sangat mendewakan akal, yang satu sangat mendewakan agamanya. Ada kelompok sebelum Farabi sebenarnya saya harus ngomong Ar-Razi. Cuma Ar-Razi terlalu jauh meninggalkan agama, sehingga dia anti kenabian, anti ketuhanan, termasuk teman-temannya seperti Ibnu Rawanti. Dan saya nggak harus bahas itu karena agak susah kalau kamu tak kasih itu di masjid. Jadi ya, kalau nggak ngerti konteksnya kamu bisa marah-marah kalau belajar Farabi, apalagi Ibnu Rawanti. Dan itu yang banyak dikutip oleh para orientalis yang anti-Islam. Dan Farabi ingin menyeimbangkan itu. Harusnya kalau kita pakai akal, tidak tabrakan sama agama. Karena masing-masing punya gaya sendiri, punya jalur sendiri. Meskipun yang disasar adalah kebenaran yang sama. Itu harmoni agama dan filsafat.